Dua WNA Australia pelaku penembakan yang menyebabkan korban bernama Zivan Ratmanovic asal Australia meninggal dunia dituntut 18 tahun penjara. Sementara satu tersangka lain dituntut dengan pidana penjara selama 17 tahun. Sidang lanjutan kasus penembakan di Canggu, Bali yang menewaskan WNA Australia bernama Zivan Ratmanovic kembali bergulir pada sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Denpasar. Terdakwa Mevlut Koskun dan Paya Imedelmore Tupo dituntut dengan pidana penjara selama 18 tahun oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Badung. Dalam tuntutannya terdapat sejumlah pertimbangan yang dicermati oleh tim Jaksa Penuntut Umum yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka, dan yang meringankan adalah para terdakwa mengakui perbuatannya. Terkait tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kuasa hukum terdakwa Rahul Singh mengatakan jika para terdakwa merasa sedikit kaget dengan tuntutan jaksa dan akan menampilkan nota pembelaan pada sidang berikutnya. Kita akan menyusun nota pembelaan yang akan kita bacakan untuk sidang minggu depan. Walaupun tadi saya mintanya 2 minggu, tapi ya hakimnya mengabulkan 1 minggu, ya udah apa boleh buat, kita akan siapkan nota pembelaan kita. 18 tahun itu masuk fair atau enggak? 18 tahun nanti akan kita tuangkan di dalam nota pembelaan saya, karena ya tentu ya kita akan menyusun sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dengan data-data yang kita bikin. Kita bakal nyusun semaksimal mungkin lah. Memang ya pada dasarnya kita tidak membenarkan tindakan kriminal apapun itu, kita tidak membenarkan. Respon mereka seperti apa Pak mengetahui 18 tahun? Ya seperti yang kita lihat tadi di ruangan persidangan, mereka agak sedikit terpukul mungkin ya. Karena tadi ada Mevlut Koskun tadi sudah ada sedikit mau memberikan komentar. Mungkin minggu depan mereka akan memberikan komentar. Sementara itu terdakwa lain bernama Darcy Francesco Jensen dituntut hukuman 17 tahun penjara oleh tim jaksa. Ini karena Darcy dinilai membantu dalam menyiapkan alat dan pelarian para pelaku penembakan. Namun kuasa hukum terdakwa Darcy menyayangkan tuntutan jaksa. Hal ini dikarenakan Darcy dinilai tidak mengetahui jika akan terjadi perbuatan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Terdakwa Darcy Jensen tidak terbukti bahwa dia mengetahui pembantuan tindak pidana tersebut sebelum, pada saat terjadi, dan sesudah. Terdakwa Darcy Jensen mengetahui setelah lebih dari 48 jam terjadi. Setelah dia cek itu di news dan lain sebagainya, dia mengira-ngira apakah ini, ya itu satu poin. Dan dua terdakwa lain dalam di bawah sumpah menyatakan bahwa Darcy tidak tahu ada senjata, tidak tahu apa tujuan mereka ke sini, dan tidak tahu bahwa ke Surabaya itu adalah melarikan diri. Ya, itu poin kedua. Ya, di bawah sumpah, dua terdakwa lain berkas terpisah menyatakan bahwa Darcy memang tidak tahu. Ya. Dan poin ketiga, penuntut umum gagal untuk mempersembahkan bukti tersebut. Kenapa gagal? Karena memang tidak ada. Sebelumnya telah terjadi penembakan brutal di sebuah villa di wilayah Canggu pada Juni 2025 yang menewaskan seorang WNA asal Australia bernama Zivan Ratmanovic dan melukai orang lain yang bernama Sanar Ghanib.